Azab penjaga kuburan tamak di sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Terdapat sebuah kompleks pemakaman tua yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Makam itu terkenal angker karena banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan warga. Penjaga kuburan di sana adalah Pak Juri, seorang pria paruh baya yang terkenal tamak. Pak Juri sering meminta bayaran tinggi pada keluarga yang ingin memakamkan kerabatnya. Ia juga mengambil barang-barang berharga dari mayat yang dikubur, seperti cincin, kalung, bahkan kain kafan yang masih bagus. Warga sebenarnya tahu kelakuannya, tapi mereka takut berbicara karena Pak Juri dianggap orang yang dekat dengan dunia gaib. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Juri merasa sangat gembira. Hari itu ia baru saja mendapatkan cincin emas besar dari seorang jenazah kaya yang dimakamkan siang tadi. Ia pun memutuskan untuk mencuci cincin itu di sumur tua di belakang kuburan. Saat mencuci cincin, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, pepohonan bergoyang, dan suara burung hantu terdengar semakin mendekat. Pak Juri mengabaikan hal itu. Namun, saat ia menengok ke dalam sumur, ia melihat bayangan wajah pucat dengan mata kosong menatap ke arahnya. "Siapa di sana?" bentaknya. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki berderap mendekat. Pak Juri berbalik, dan betapa terkejutnya ia melihat sosok wanita berpakaian kafan compang camping dengan darah mengalir dari wajahnya. Wanita itu menunjuk ke arah cincin di tangan Pak Juri. "Itu milikku," suara serak keluar dari mulut wanita itu. Pak Juri mencoba lari, tapi tanah kuburan seperti menarik kakinya. Sosok wanita itu semakin mendekat, disusul oleh suara langkah-langkah lain. Dari berbagai sudut, muncul jenazah-jenazah yang pernah ia curi barang-barangnya. Pak Juri berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Tubuhnya ditarik oleh makhluk-makhluk itu ke tengah kuburan. Mereka membuka liang lahat kosong dan menyeret Pak Juri masuk ke dalamnya. "Jangan, ampun, saya salah," teriaknya, tapi tak ada belas kasihan. Keesokan harinya, warga menemukan liang lahat kosong di kuburan itu, tapi tak ada jejak Pak Juri. Yang tersisa hanyalah cincinnya yang tergeletak di tepi lubang. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara tangisan dari dalam kuburan, seolah-olah Pak Juri masih merasakan azabnya. Itulah akhir yang mengerikan bagi seorang penjaga kuburan yang tamak dan tak menghormati kematian, teror bagi warga desa. Setelah hilangnya Pak Juri, suasana di desa berubah mencekam. Malam hari, warga yang tinggal dekat kuburan sering mendengar suara langkah kaki menyeret di antara nisan. Mereka juga mencium bau busuk seperti daging yang membusuk. Bahkan beberapa warga yang nekat melewati kuburan itu malam hari mengaku melihat bayangan Pak Juri dengan wajah penuh luka, seperti mencoba meminta pertolongan. Kejadian paling mengerikan dialami oleh Pak Slamet, seorang petani yang ladangnya bersebelahan dengan kuburan. Malam itu, ia terpaksa pulang larut karena memanen jagung. Saat melewati area kuburan, ia melihat seseorang berdiri di dekat sumur tua. "Siapa itu?" tanya Pak Slamet. Orang itu tidak menjawab, hanya menoleh pelan. Wajahnya ternyata Pak Juri, tetapi penuh luka dan matanya berwarna merah menyala. Pak Slamet langsung berlari sambil berteriak, namun langkahnya terasa berat seperti ada yang menarik kakinya. Saat ia menengok ke bawah, tangan-tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeram kakinya. Pak Slamet nyaris pingsan, tapi doa yang ia ucapkan menyelamatkannya. Warga desa akhirnya sepakat memanggil seorang kiai untuk membersihkan kuburan itu. Kiai itu, seorang lelaki tua yang dihormati, membawa beberapa santri untuk melakukan ritual pembersihan. Malam itu, kuburan dipenuhi suara doa-doa dan lantunan ayat suci. Ketika doa dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara jeritan terdengar dari arah sumur tua. "Itu Pak Juri, dia belum tenang," seru salah satu warga. Kiai memimpin doa dengan suara lantang, memohon ampunan untuk arwah Pak Juri dan meminta agar semua gangguan dihentikan. Sumur tua itu kemudian ditutup dengan tanah dan batu besar, serta diberi tanda dengan nisan bertuliskan ayat suci. Setelah ritual itu, gangguan di desa mulai berkurang, tetapi warga tetap merasa was-was. Mereka tahu bahwa azab bagi Pak Juri mungkin belum berakhir, dan arwahnya masih terjebak di kuburan itu. Beberapa tahun kemudian, kompleks kuburan itu menjadi semakin sepi karena warga enggan ke sana kecuali jika sangat terpaksa.
Ada desas-desus bahwa jika seseorang terlalu lama di kuburan itu saat malam, mereka akan mendengar suara lirih memohon, "Ampuni aku salah." Kuburan itu kini menjadi peringatan bagi semua orang tentang akibat tamak dan tidak menghormati orang yang telah meninggal. Kisah Pak Juri menjadi legenda kelam di desa, yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran agar manusia hidup dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kutukan yang belum usai. Meski ritual pembersihan telah dilakukan, sesekali warga masih merasakan kejanggalan. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu yang paling dihindari, karena bau busuk dan suara lirih dari kuburan sering terdengar lagi. Pak Slamet, yang pernah berhadapan langsung dengan arwah Pak Juri, kini sering sakit-sakitan. Ia mengaku setiap malam merasa seperti ada yang duduk di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kiai yang dulu memimpin ritual kembali dipanggil. Ia berkata bahwa dosa Pak Juri terlalu besar, dan kuburan itu telah menjadi tempat di mana azabnya berlangsung tanpa akhir, bukan hanya untuk dirinya, kata sang kiai, tapi bagi siapapun yang terlibat dalam niat buruk di tempat ini. Warga pun mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada Pak Juri adalah peringatan. Mereka memutuskan untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang lebih sakral. Warga bergotong royong membersihkan makam, menanam pohon, dan memasang penerangan sederhana di sekitar area. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Joko yang baru pindah ke desa itu nekat memasuki kuburan untuk membuktikan bahwa cerita horor itu hanyalah mitos. Ia membawa kamera untuk merekam keberaniannya. Di tengah malam yang gelap gulita, Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok Pak Juri muncul, tetapi kali ini lebih mengerikan. Tubuhnya membusuk dengan cacing yang keluar dari matanya, dan ia memegang cincin emas yang dulunya dicuri. "Kenapa kau kesini?" Suara berat dan parau Pak Juri bergema. Joko gemetar, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Mau bukti, cuma buat bukti," jawab Joko terbata-bata. Pak Juri mendekat, lalu berkata, "Bukti, maka rasakan yang aku rasakan." Tiba-tiba tubuh Joko terasa berat. Ia merasa tanah di bawahnya bergerak seperti ingin menelannya. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak meminta tolong sebelum akhirnya pingsan. Esok paginya, warga menemukan Joko terbaring tak sadarkan diri di dekat sumur tua. Ia terus bergumam, ampuni aku." Saat sadar, ia menceritakan apa yang terjadi. Tetapi setelah itu, Joko tak pernah lagi berani mendekati kuburan. Ia akhirnya pindah dari desa, membawa trauma yang tak hilang. Warga pun semakin takut dengan kuburan itu. Mereka memutuskan untuk mengurung area sumur tua dengan pagar batu dan melarang siapapun mendekat. Hingga kini, legenda kuburan itu masih hidup. Beberapa warga percaya bahwa Pak Juri belum benar-benar pergi. Ia menjadi penjaga dunia lain, memastikan siapapun yang tamak atau berniat buruk di kuburan itu akan menerima azab seperti yang ia alami. Kuburan itu kini menjadi pelajaran abadi bahwa keserakahan membawa malapetaka, bahkan setelah kematian. Kengerian yang terus mengintai. Meski kuburan itu telah dipagari, kisah-kisah aneh tetap bermunculan. Warga mulai menyadari bahwa kehadiran Pak Juri bukan sekadar bayangan masa lalu. Beberapa kali, penjaga malam yang lewat mengaku melihat api kecil melayang-layang di sekitar kuburan. Mereka menyebutnya "blorong kubur", tanda bahwa ada arwah yang belum tenang. Seorang warga bernama Bu Minah, yang tinggal paling dekat dengan kuburan, sering mendengar suara ketukan di pintu rumahnya saat tengah malam. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya bau busuk seperti daging busuk yang menyeruak masuk. Semakin hari, Bu Minah menjadi ketakutan dan akhirnya pindah rumah. Beberapa orang tua di desa percaya bahwa arwah Pak Juri kini menuntut kejujuran dari siapapun yang melintasi kuburan itu. Mereka yang memiliki niat buruk atau tamak, meskipun kecil, akan dihantui. Hal ini terbukti ketika seorang pedagang keliling bernama Karman, yang sering memanfaatkan warga dengan harga jual tinggi, mengalami kejadian aneh. Malam itu, Karman melintasi kuburan dengan gerobaknya. Tiba-tiba, rodanya terasa berat, seperti ada yang menahan. Saat ia melihat ke belakang, ia melihat sosok Pak Juri berdiri di depan gerobaknya, tersenyum menyeramkan sambil menunjukkan tangannya yang berlumuran darah. "Jangan ulangi kesalahanku,"
suara Pak Juri menggema di telinga Karman. Seketika, gerobak Karman terbalik, dan semua barang dagangannya hancur. Esoknya, Karman bercerita bahwa ia merasa disuruh untuk berbuat jujur dalam hidupnya. Kiai desa akhirnya memberikan penjelasan kepada warga. Arwah Pak Juri adalah peringatan, bukan hanya bagi desa ini, tapi bagi semua manusia. Jangan tamak, jangan serakah, dan hormatilah kuburan, karena itu adalah rumah bagi yang telah tiada. Selama ada keserakahan, arwah itu akan terus ada sebagai pengingat. Kuburan itu kini menjadi tempat yang suci dan terlarang. Warga rutin mengadakan doa bersama di sana, berharap arwah Pak Juri dan semua penghuni kuburan dapat tenang. Namun, cerita tentang kuburan itu tak pernah pudar. Hingga saat ini, jika Anda melintasi kuburan tua di desa tersebut, jangan pernah membawa niat buruk. Konon, arwah Pak Juri masih ada di sana, mengawasi siapapun yang mencoba berbuat tamak. Dan jika Anda mendengar bisikan lirih di telinga, jangan menoleh. Mungkin itu Pak Juri memperingatkan Anda agar tidak mengulang kesalahannya. Malam terakhir yang mengerikan. Beberapa bulan berlalu, ketenangan sempat terasa di desa. Namun, di suatu malam Jumat Kliwon, teror kembali terjadi. Warga dikejutkan oleh suara gemuruh dari arah kuburan. Pohon-pohon di sekitar kuburan bergoyang hebat meskipun angin tidak bertiup. Suara jeritan samar terdengar dari dalam tanah, seperti tangisan seseorang yang meminta ampun. Pak Slamet, yang sudah tua dan sakit-sakitan, merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia yakin bahwa arwah Pak Juri belum bisa pergi karena dosanya belum benar-benar ditebus. Meski tubuhnya lemah, ia mendatangi kiai desa dan memohon bantuan. "Kiai, biarkan saya ikut. Mungkin ini waktu saya untuk menebus kesalahan karena dulu membiarkan kelakuan Pak Juri," ucap Pak Slamet dengan wajah penuh penyesalan. Kiai akhirnya setuju. Bersama beberapa warga pemberani, mereka pergi ke kuburan untuk melakukan doa dan ritual terakhir. Ritual penghapusan kutukan. Ketika mereka tiba di kuburan, suasana begitu mencekam. Asap tipis melayang di atas tanah, dan bau busuk semakin menyengat. Kiai segera memulai doa, memohon ampunan untuk arwah-arwah yang terperangkap, terutama Pak Juri. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar sumur tua retak, dan asap hitam keluar darinya. Dari balik asap itu, muncul sosok Pak Juri. Wajahnya penuh luka, dan tubuhnya semakin membusuk. Ia berbicara dengan suara yang berat dan serak. "Aku menyesal, tapi aku tak bisa pergi. Dosa-dosaku terlalu besar." Kiai tidak gentar. Ia terus membaca doa dengan lantang, meminta agar dosa Pak Juri diampuni dan kutukan di kuburan itu diangkat. Namun, saat itu juga, angin kencang berhembus, memadamkan lampu minyak yang mereka bawa. Beberapa warga mulai ketakutan dan mencoba melarikan diri. Pak Slamet, meski tubuhnya gemetar, melangkah mendekati sosok Pak Juri. Dengan suara lemah, ia berkata, "Pak Juri, kami semua salah karena membiarkanmu berbuat dosa. Sekarang aku minta, biarkan kami membantu melepaskanmu dari azab ini." Mendengar itu, sosok Pak Juri berhenti bergerak. Matanya yang merah perlahan berubah menjadi pucat. Ia hanya menatap Pak Slamet sebelum akhirnya menghilang bersama asap hitam itu. Setelah kejadian itu, sumur tua ditutup rapat dengan beton, dan Kiai menancapkan nisan bertuliskan ayat suci di atasnya. Warga desa terus melakukan doa bersama setiap Jumat malam, memastikan tidak ada lagi gangguan dari kuburan. Pak Slamet, yang telah membantu menghapus kutukan itu, meninggal dengan tenang beberapa minggu kemudian. Sebelum wafat, ia sempat berkata bahwa ia bermimpi melihat Pak Juri. Dalam mimpinya, Pak Juri tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya pergi dengan damai. Sejak itu, kuburan tua di desa menjadi tempat yang lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi suara-suara aneh. Namun, warga tetap menjaga sikap hormat di sana, menjadikan kisah Pak Juri sebagai pengingat agar tidak tamak dan selalu menghormati orang yang telah tiada.